Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, hari ini kita akan belajar IPA. Silakan disimak ya. Pada pembelajaran IPA kali ini, kita akan belajar bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi, bukan hanya tumbuhan saja ya yang menyesuaikan diri, tapi kita manusia dan hewan dan semua makhluk hidup pastinya menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau biasa disebut dengan adaptasi. Nah, adaptasi adalah penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Cara menyesuaikan diri setiap tumbuhan dapat berbeda-beda. Di sini ada 3 ya, dengan morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Serta kita akan belajar bagaimana tumbuhan melindungi dirinya. Yang pertama, ada contoh adaptasi morfologi atau bentuk tubuh dari tumbuhan di berbagai jenis lingkungannya. Yang pertama ada kaktus ya, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering atau xerofit seperti di ekosistem gurun atau savana. Daun yang kecil seperti duri membuat laju penguapan semakin kecil ya, karena memang udara di gurun dan savana itu sangat panas ya. Seluruh permukaan tubuhnya tertutup oleh lapisan lilin untuk mencegah terjadinya penguapan air yang terlalu besar. Lalu akar berukuran yang sangat panjang dan melebar agar kebutuhan airnya tercukupi. Jadi tanaman kaktus ini memiliki cadangan air ya, untuk melindungi atau beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Selanjutnya ada tanaman bakau ya, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi atau halofit seperti di ekosistem pesisir pantai ya. Ini adalah tanaman bakau ya. Daun memiliki kelenjar sekresi garam yang membantu mengeluarkan garam berlebih dari tubuhnya. Lalu akar mengikat kuat ke substrat atau media tumbuhnya seperti pasir. Jadi makanya tanaman bakau ini juga dapat mencegah terjadinya abrasi ya atau pengikisan pesisir pantai. Selanjutnya ada tanaman teratai ya. Ini ada di buku kalian di pembelajaran 1, silakan dibuka. Adaptasi tumbuhan di lingkungan berair atau hidrofit seperti di sungai, danau, dan waduk. Jadi tanaman ini tumbuhnya di atas air ya. Daun yang lebar untuk mempercepat penguapan, serta tangkai daun berongga untuk membatasi daya serap akar dan membantu tanaman mengapung di permukaan air. Selain tanaman teratai, ada juga ya tumbuhan eceng gondok. Selanjutnya tanaman lumut. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab atau basah yang disebut higrofit seperti di ekosistem hutan hujan tropis ya. Biasanya memang lumut itu suka di tempat yang lembab, jangankan di hutan ya, misalnya di lingkungan kita saja. Kalau misalnya di pinggir-pinggir sungai ya, biasanya ada batu-batu yang berlumut karena dia udaranya lembab ya. Atau kalian pergi ke desa di tempat yang sejuk, biasanya terdapat batu-batu yang berlumut. Nah, seluruh jumlah daunnya menjadi lebih banyak, tipis, dan lebar untuk meningkatkan laju penguapan air. Sekarang ada contoh adaptasi fisiologi atau fungsi kerja tubuh dari tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Yang pertama ada tanaman kantung semar ya. Kenapa disebut kantung semar? Karena dia memiliki kantung seperti ini. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen yang membuat tanaman ini berkembang menjadi tanaman insektivora atau pemakan serangga ya. Jadi karena kan bentuknya yang unik seperti ini, biasanya serangga itu kan menghampiri tanaman ya untuk mengambil madu. Dia jadi tertipu oleh kantung semar ini. Dia terperangkap di dalam kantung ini ya. Daun kantung semar bermodifikasi menjadi kantung.
Jadi yang kantung ini adalah daunnya ya. Di dalam kantung berisi nektar dan enzim pencerna untuk mencerna serangga yang terperangkap di dalam kantung. Nah, nitrogen akan diperoleh dari hasil pencernaan tersebut. Selanjutnya ada tanaman Rafflesia atau biasa kita sebut sebagai bunga bangkai. Tumbuhan khas hutan hujan tropis yang bersifat parasit bagi tumbuhan inang dan memiliki bentuk bunga yang khas. Bunga dari tumbuhan ini mengeluarkan nektar dan aroma busuk untuk menarik perhatian serangga. Jadi karena bunganya yang besar ya, terus aromanya yang busuk itu membuat serangga seperti lalat menghampiri bunga tersebut. Nah, berikut adalah contoh adaptasi tingkah laku tumbuhan di berbagai jenis lingkungan. Nah, ini tanaman putri malu ya. Jadi daun akan menguncup jika disentuh sehingga tampak seperti layu. Tujuannya untuk mengelabui pemangsa yaitu hewan herbivora. Ya, hewan herbivora contohnya apa? Ya, ada domba, kambing, sapi. Ya kan mereka kan makan tanaman liar ya. Karena putri malu ini juga suka terdapat di tempat-tempat liar ya, jadi bisa tumbuh di pinggiran jalan. Mungkin kalian pernah menjumpainya ya, tanaman seperti ini. Jika dia disentuh, dia akan menguncupkan daunnya ya, untuk itu sebagai adaptasi ya. Selanjutnya ada tanaman bunga pukul 4. Nah, bunga pada tanaman ini akan mekar saat sore hari karena terjadi penurunan suhu lingkungan saat matahari mulai terbenam. Jadi tanaman ini hanya mekar pada saat sore hari ya. Kalian mungkin suka menjumpai tanaman ini ya jika tetangga kalian atau mungkin kalian punya tanaman ini ya. Selanjutnya ada cara tumbuhan melindungi dirinya. Bukan hanya manusia ataupun hewan yang bisa melindungi dirinya, tapi juga tumbuhan punya cara untuk melindungi dirinya. Tumbuhan dapat melindungi dirinya dari bahaya yang mengancamnya. Cara tumbuhan melindungi dirinya dari bahaya berbeda-beda ya. Contohnya ada duri pada tanaman mawar. Jadi duri ini berfungsi untuk menjaga tanaman tersebut dari serangan hewan ataupun manusia ya. Jadi karena batangnya berduri, kita sebagai manusia harus berhati-hati untuk memetiknya ya. Biasanya kalau tanaman mawar itu sudah ada budidayanya dan tanaman mawar juga sering kita jumpai ya pada saat hari guru. Nah, biasanya anak-anak tuh kalau misalnya hari guru suka bawa bunga mawar tuh, tapi kan bunga mawar tersebut sudah dibersihkan durinya supaya kita bisa memakainya atau memegangnya dengan aman ya. Lalu ada rambut halus pada tanaman jagung. Ini juga untuk melindungi dirinya dari serangan musuh ya, atau mengelabui musuhnya. Selanjutnya ada duri yang tajam pada tanaman nanas. Sama halnya seperti bunga mawar tadi, dia fungsinya untuk melindungi dirinya dari serangan musuh ya. Tapi kita sebagai manusia yang berakal, kita tahu caranya bagaimana mengambil nanas tersebut ya untuk dimakan. Apalagi sekarang sudah banyak nanas yang sudah jadi dan sudah dikupas di pinggir jalan, jadi tinggal kita makan. Nah, tapi ini adalah cara nanas atau tumbuhan lainnya yang berduri melindungi dirinya. Fungsinya itu untuk menjauhi atau mengelabui musuhnya ya. Selanjutnya ada getah pada tanaman karet. Bukan hanya tanaman karet saja ya yang memiliki getah. Rata-rata hampir seluruh tumbuhan dapat mengeluarkan getah jika bagian tubuh dari tumbuhan tersebut tersayat ya atau patah. Jadi kadang kalau misalnya ada batang pohon nih tidak sengaja terkelupas, itu biasanya akan mengeluarkan getah. Nah, itu untuk melindungi dirinya juga ya, dan juga untuk membalut luka dari tubuh tumbuhan tersebut. Jadi untuk
ibaratnya mah untuk mengobati lukanya ya. Nah, yang terakhir ada racun pada tanaman kecubung ya. Bukan hanya tanaman kecubung aja yang beracun, tapi masih banyak tanaman lainnya yang memiliki racun. Nah, di sini racun sudah pasti ya untuk melindungi dirinya agar tidak dimakan oleh hewan ya, ataupun kita sebagai manusia. Nah, baiklah, terima kasih ya. Setelah Ibu jelaskan materi ini, silakan kalian baca materi yang Ibu bagikan ya, materi bacaan untuk menambah ilmu kalian, menambah informasi kalian, dan silakan kalian kerjakan tugasnya ya. Oke, jangan pernah berhenti untuk belajar, terus belajar dan mencari informasi ya, dimanapun, dengan siapapun ya. Dan satu lagi, tugas juga harus diselesaikan dengan baik ya. Jika kalian belum paham materi ini, silakan ulangi videonya lagi dan baca materi yang ada di buku atau baca materi yang akan Ibu bagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.